Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fardal Alam Nur dari kelas 2E Prodi D3 Teknik Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali. Pada pengendali aras. Untuk pengendali aras, kita menggunakan metode Internal Model Control atau IMC. Metode IMC digunakan oleh Morari dan Shapiro pada tahun 1989 dengan menggunakan pendekatan matematis atau empiris dari proses dengan data yang kecil maupun besar. Parameter yang harus ditentukan terlebih dahulu yaitu pertama KP, kedua tau, ketiga tau D jika ada, dan terakhir tau C. Dengan rumus tau C sama dengan 0,5 dikali dalam kurung tau ditambah tau D. Tapi pada kali ini kita menggunakan ketetapan tau C sama dengan TP per 3. Di bawahnya ada tabel bentuk fungsi transfer, proportional gain atau KC, integral time atau tau I, dan derivative time atau tau D. Dan cara-cara mencarinya. Yang pertama adalah data hasil pengamatan fungsi transfer. Di sini yang diketahui adalah nilai KP yaitu 1,3325. Yang kedua adalah tau atau tau P sedangkan 1,3 menit, dan tau D-nya 0 atau tidak ada. Kemudian kita tentukan nilai parameter pengendali untuk tuning menggunakan metode IMC. Untuk metode ini kita menggunakan model proportional integral karena di sini tau D-nya tidak ada. Yang pertama kita mencari nilai PB. Nilai PB sama dengan 100% per KP, yaitu 100% per 1,3325 sehingga didapatkan hasil 75,04. Sedangkan untuk KC kita menggunakan rumus yang ada di tabel nomor 2, yaitu proportional gain yang di baris pertama dengan rumus 1 per KP dikali tau per tau C. Di sini kita masukkan nilai KP nya sama dengan 75,04, untuk tau nya 1,3 per, di sini tau C nya kita gunakan ketetapan TP per 3, jadi sama dengan 1,3 per 1,3 per 3 sehingga didapatkan hasil 2,251407. Berikutnya adalah data hasil pengamatan tuning dengan menggunakan pengendali proportional integral. Dengan SP1 nya 30% dan SP2 nya 50%, nilai PB nya 75,05 karena sudah dibulatkan, dan tau I nya 1,3 menit. Di sini detiknya dari 0 sampai 1010, dan persen PV terakhirnya adalah 50,1. Ralat untuk waktunya sampai dari 0 sampai 1180, dan persen PV nya sama dengan 50,1. Kemudian kita buat kurva respon hasil tuning dengan sumbu X nya berupa waktu dalam 1 detik dan sumbu Y adalah persen PV. Untuk mengukur garis-garisnya kita menggunakan bantuan penggaris. Setelah saya ukur di sini, jarak antara dari 0 sampai 200 detik itu adalah 2,5 cm. Sedangkan dari 0 sampai 200 itu terdapat 5 kotak kecil, yang artinya tiap kotak itu mewakili waktu 40 detik. Sini yang garis ungu adalah SP1 nya yaitu 30, untuk SP2 nya adalah 50, dan untuk PV nya adalah 50,1. Yang terakhir kita analisis parameter respon hasil tuning. Untuk
overshoot dan decay ratio-nya kita tidak ada nilainya karena untuk peak pertama dan peak kedua itu ada di bawah garis SP2 atau tidak menyentuhnya, sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam overshoot dan decay ratio. Untuk peak time-nya di sini garis untuk mencapai puncak pertama itu ada di kira-kira kotak kedua, yang dimana tiap kotaknya itu mewakili waktu 40 detik. Namun pada kotak kedua ini dia tidak full, sehingga kita bisa asumsikan waktunya adalah 78 detik. Untuk pakai penggaris juga bisa dengan rumus jarak garis dibagi 0,5 dikali 40 ditambah 40, sehingga didapatkan hasil 78 detik. Oh iya, untuk jarak kotak kecilnya itu adalah 0,5 cm. Untuk rise time-nya, rise time di sini adalah jarak di mana garis PP bersinggungan dengan nilai SP2 atau batas bawah. Di sini dia ada di kotak ke-9, namun dia ada di tengah-tengahnya, atau jika diukur dia ada di jarak 0,3, sehingga untuk mendapatkannya kita kalikan menggunakan rumus 0,3 per 0,5 dikali 40. Setelah itu ditambahkan dalam kurung 8 dikali 40 karena sudah melewati 8 kotak full, sehingga didapatkan hasil 352 detik. Untuk response time-nya ada di 1120 detik. Response time-nya yaitu waktu dimana mulai terjadi steady state tanpa ada perubahan, dan itu terdapat di waktu 1120 detik. Untuk rate of oscillation-nya juga tidak ada. Untuk offset-nya di sini minus 0,1 karena nilai PV-nya lebih besar daripada SP, sehingga selisih antara SP dan PV adalah minus 0,1, yaitu 50 dikurang 50,1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan apabila ada keliru dalam penyampaian.